mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah menjadi. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Karena kecintaan Hari Mulyono terhadap kelompok pecinta alamnya yang bernama Silvagama tersebut, maka kedua anaknya menggunakan nama Silva yang di dalam bahasa Itali atau Portugis berarti hutan belantara. Anak pertama adalah perempuan yang diberi nama Septiara Silvani Putri. Silvani berarti hutan belantara atau hutan rimba. Dan anak keduanya laki-laki diberi nama Adityo Rimbo Galih Samudra, di mana kata rimbo memiliki arti hutan belantara atau hutan rimba. Jika yang menjadi pecinta alam adalah Joko Widodo, kenapa Septiara Silvani Putri dan Adityo Rimbo Galih Samudra bukan merupakan anak Joko Widodo? Sampai di sini kalian paham bukan? Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Irwan di foto ini di aslinya kan sama Aslinya tulisannya. iya, sama. Jadi, kan sama. Jadi ada Dekannya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Konon cerita, pada tahun 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menerima seorang mahasiswa bernama Joko Widodo. Dia diterima melalui tes seleksi Sipenmaru pada tahun 1980. Padahal faktanya, pada tahun 1980, seleksi penerimaan mahasiswa baru di seluruh Indonesia tidak menggunakan sistem Sipenmaru, tetapi menggunakan sistem perintis Sekasu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Maksud saya alumni-alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data Sipenmaru 1980. Yeay! Dan konon diceritakan pula bahwa mahasiswa bernama Joko Widodo ini di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada merupakan aktivis dari Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Seperti pada umumnya, dongeng-dongeng tentang Joko Widodo selalu divalidasi dengan berbagai testimoni dari orang-orang yang mengaku teman atau mengenal dekat pribadi Joko Widodo. Namun cerita satu ini, di mana Joko sebagai anggota Mapala Silvagama juga divalidasi dengan adanya dokumen yang menampilkan nama Joko Widodo pada formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama
tertanggal 26 Maret 1981. Meskipun dokumen telah direkayasa supaya tampak seperti dokumen lama dengan kertas yang warnanya telah memudar dan diposting di sosial media agar bisa dilihat oleh publik sebagai sebuah bukti bahwa benar-benar tokoh cerita yang bernama Joko Widodo tersebut tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Namun ada fakta yang ganjil pada pas foto yang ditempel di lembar pendaftaran tersebut, yaitu pas foto berwarna yang di era 1981 jelas belum lazim digunakan untuk melengkapi sebuah dokumen. Karena saya sendiri mengalami era di masa itu. Maka nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Joksan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cuci cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, udah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang gitu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Joksan itu Jalidul nek ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jadi numpak pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya, kalau nggak salah itu kan. Ya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok budal Kerinci, sapa sing melu, tak tutup dino iki. Dah itu aja, saya ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah mantap. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, Aji Bondo ini kan dok, yang ikut pecinta alam itu duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak, karena yang satu pada ketinggian 3.000-an nggak kuat, ada tekanan. Tetapi dari informasi kawan-kawan adalah saksi matanya Pak Irwansyah, juga ada di tim Kerinci, yang sampai pertama kali ke puncak Kerinci adalah Pak Jokowi. Pak Dito yang cerita itu karena dia sempat melihat Pak Jokowi sampai puncak pertama kali, langsung ya victory lah, victory. Yang lebih bangga lagi, salah satu dari anggota tim Kerinci itu ya jadi orang nomor 1 sekarang. Foto wisuda ini coba kita fokus ke wisudawan yang terdapat lingkaran merah. Dia adalah Hari Mulyono, wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kira-kira di mana ya Joko Widodo yang juga wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1985? Kok nggak kelihatan ya? Ini adalah foto almarhum Hari Mulyono ketika dia seusia sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hari tercatat sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di dalam buku investigasi jurnalistik Jokowi Undercover 2 karya Bambang Trimulyono,
disebutkan bahwa Hari Mulyono adalah saudara seayah dari Joko Widodo. Sehingga kedekatan antara Joko Widodo dengan Hari Mulyono sebagai saudara tiri sangatlah nampak. Dan ini adalah beberapa foto yang bisa ditemukan di media sosial tentang keakraban kedua bersaudara tersebut. Nampak ketika Hari Mulyono dan Joko Widodo sedang bersama-sama menghadiri sebuah acara seminar di sebuah gedung pertemuan di wilayah Surakarta. Sedangkan foto ini adalah foto kebersamaan antara almarhum Hari Mulyono dengan istrinya, Idayati, yang diakui juga sebagai adik Joko Widodo yang sekarang menjadi istri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang meloloskan gugatan seorang mahasiswa dari Solo, anak Bonyamin Saiman, terhadap batas usia minimal Capres dan Cawapres, sehingga meloloskan Gibran, anak Joko Widodo, bisa turut serta dalam Pilpres 2024 lalu dan memenangkannya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. Sobat The Press, isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Sritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Sritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Ya, kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi, yang disebut skripsi. Izin kalau boleh, nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri. Saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana. Memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litograf itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik. Kemudian diputar serak-serak gitu. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya. Nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan. Dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas. Dan saya anak komunikasi belajar. Ini sudah langsung bisa melihat. Ya, bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92.
Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan. Itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon. Langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter nih gimana. Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo tuh galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kaspujo, dengan hormat kepada Pak Kaspujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kaspujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis Profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus. Ada daftar isi, ada daftar lembaran. Kita cepet aja supaya nggak terlalu lama. Yang menarik, sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109. Ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temennya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada, nanti saya tunjukkan. Mungkin langsung ke lembar pengujian saja biar cepat. Terus yang ada. Nah ini, dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya, kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas gitu, dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada,
Ini yang juga sampaikan oleh Dr. Isman waktu itu pernah. Bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Setelah cukup panjang kita bersama mencermati kisah cerita mahasiswa goib di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bernama Joko Widodo, pada akhir cerita saya berkesimpulan bahwa sangat besar dugaan Joko Widodo telah menggunakan data-data Hari Mulyono yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagai validasi dirinya memalsukan cerita bahwa seorang Joko Widodo adalah mahasiswa yang aktif sebagai anggota Mapala Silvagama dan berhasil pula melakukan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci pada tahun 1983. Meskipun banyak fakta-fakta terbalik yang bisa kita temui pada paparan video di depan tadi. Kemudian, bagaimana dengan skripsi yang diaku sebagai karya Joko Widodo yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta? Apakah juga merupakan data skripsi milik Hari Mulyono? Yang pasti, jika kita menilik dari judulnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa subjek utama penelitian skripsi adalah tentang kayu lapis. Dan subjek penelitian tersebut sangat relevan dengan posisi jabatan terakhir almarhum Hari Mulyono sebagai insinyur ilmu kehutanan. Sebelum meninggal dunia pada 24 September 2018, di mana ternyata almarhum sedang berjuang membangun sebuah asosiasi perusahaan yang memproduksi Perkor di Indonesia, di mana asosiasi tersebut dideklarasikan pada 20 Mei 2015 di Sukoharjo dengan nama Indonesian Perkor Association atau IPCA, yang ketua umumnya adalah almarhum Hari Mulyono. Dan perlu diketahui, Perkor itu adalah material kayu olahan yang digunakan sebagai inti atau bagian tengah dalam pembuatan produk kayu lapis. Biasanya, Perkor terbuat dari susunan potongan-potongan kayu kecil yang direkatkan dan membentuk panel atau lembaran tebal. Jadi, sampai di sini kalian bisa memahami ya, kira-kira benarkah analisa yang saya sampaikan ini? Tulislah komentar dengan santun dan baik.